Pemirsa, masih ngopi bersama Asep Tapip di PJTV Jabar Pisan. Kita lanjutkan bicara tentang mati ya. Karena saya ingin mengajak kita untuk menjadi orang-orang cerdas seperti apa kata Rasul ya. Orang-orang cerdas itu selalu mengingat kematian. Karena mengingat kematian maka mempersiapkan diri untuk mati, untuk bekal di kemudian hari ketika masuk di pintu dunia ke akhirat ya. Karena al-maut itu babun, maka ayo kita siap-siap membawa bekal untuk menjemput takdir kita ya. Nah, takdir mati itu memang sudah dijelaskan tadi ya, bahwa mati, rezeki, kemudian jodoh pati bagja cilaka ya. Sunda ya. Nah, itu sudah ketetapan Allah, termasuk dirahasiakan. Betul. Ya. Kita misalnya rezeki sudah ditetapkan tapi tidak diketahui berapa banyaknya. Sama jodoh juga ya sudah ditetapkan tapi kita belum tahu siapanya. Ya, dan sama juga mati juga setelah bisa dirahasiakan tempatnya waktunya kapan caranya apa, begitu kan ya? Betul. Oke, ada penjelasan terkait dengan mati dirahasiakan itu sebenarnya itu mendatangkan hikmah yang begitu besar bagi kehidupan kita sebagai manusia. Yang saya ketahui pertama untuk hikmahnya itu dirahasiakan mati mendatangkan rahmat. Karena tidak sedikit kan orang yang takut akan kematian. Dengan dirahasiakannya mati, kita tidak tahu kapan matinya, di mana matinya, dengan cara matinya, kita mah bisa enjoy, bisa makan enak, tenang aja, tidur enak, tidak tahu seminggunya udah mati atau akan mati kan. Tapi selama menunggu kematian itu tidur masih nyenyak, makan bisa enak, gitu kan, bepergian bisa nyantai. Tapi kalau sudah tahu kematian, makanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kematian itu dirahasiakan sebagai rahmat agar kita tentram, bahagia, senang, sejahtera lah kalau bahasa kita maksudnya. Tenang intinya untuk agar kita hidup lebih tenang di dunia. Itu hikmahnya. Itu hikmahnya. Salah satu. Tapi kematian itu juga sebagai ujian, bisa ujian. Karena kita tidak tahu kapan mati, akhirnya kejongjonan, gitu kan. Bahasa Sunak akhirnya kejongjonan, gitu. Merasa dirinya masih muda, seolah-olah umurnya masih panjang, gitu kan? Merasa masih anak-anak misalkan saja, seolah-olah umurnya masih panjang. Padahal terkait umur, sedetik yang bertambah, semenit yang bertambah, itu bukan menambah umur, bukan menambah usia, justru mengurangi usia. Dari 40 ke 41 itu bukan bertambah sebetulnya, hakikatnya, gitu kan? Kalau hitungan matematika betul. Tapi secara hakiki berkurang. Iya, berkurang jatahnya, seperti kita memiliki kuota yang 5 giga, terus berkurang ya. 1 giga tinggal 1 giga, artinya bertambahnya detik, bertambahnya menit atau jam pada kehidupan kita, pada hakikatnya mengurangi ajal kita atau mengurangi umur kita, gitu. Jatah. Betul. Kalau 80 udah 41 berarti tinggal 39 lagi gitu. Betul. Saya udah 61 nih. Kalau Sunnah Rasul 63 nih, berarti saya tinggal 2 tahun lagi. Tapi uniknya Ustaz, masalah kematian itu emang tiap orang beda-beda, Ustaz. Gitu. Tergantung ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua orang tidak bisa berleha-leha. Gitu kan? Yang tua belum tentu akan segera mati. Yang muda belum tentu masih lama, ya kan? Apalagi yang anak-anak. Terkadang kan ada yang usia masih 12 atau belasan tahun sudah meninggal dunia. Bahkan ada yang baru lahir sudah meninggal dunia. Semuanya kembali kepada ketetapan atau ke takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu saja. Oke, memang umur pun kapannya masih rahasia. Dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti akan mati cepat, muda bukan arti lama masih hidup ya. Gitu. Itu ada contoh kemarin, saya juga kakak saya yang nomor 2, itu adiknya di antara ke saya itu ada 3. Jadi saya ke kakak yang ini tuh ada 3 lagi. Nah, ya 2 kakak saya yang di antara kakak yang itu meninggal. Kemarin anaknya yang meninggal, padahal kakak saya udah tidur posisinya. Ya, posisinya udah tiduran, udah tua lah, udah tinggal kulit sama tulang. Tapi yang meninggal malah anaknya. Iya, gitu. Itu rahasia dari Allah. Nah, yang melayat dikira ibunya yang meninggal. Iya, ya itu yang dikatakan tadi, bahwa
sakit Ustaz, atau umur itu bukan penyebab dari sebuah kematian. Kan betul yang dikatakan Ustaz, termasuk di kampung saya juga ada Ustaz, yang usianya udah tua Ustaz, udah mendekati 90 tahun, kemudian berpenyakitan lagi Ustaz ya. Tapi alhamdulillah ya, sampai sekarang masih bisa bergaul dengan anak-anaknya, berkumpul dengan anak-anaknya. Sementara yang muda-muda justru satu persatu sudah mulai meninggalkan, gitu kan? Makanya betul yang disebut dengan kematian itu bukan penyebab utamanya, bukan umur ataupun bukan sakit. Itu hanyalah salah satunya. Nah, contoh sakit, atasan saya dulu, tokoh di Jawa Barat. Iya. Suaminya tuh atasannya, dia bersepeda touring kemana-mana. Istrinya itu sudah tiduran, sejak lama. Yang meninggal malah suaminya dulu. Nah itu kan memang rahasia bahwa mati itu bukan karena umurnya tua, bukan karena sakit gitu kan. Tapi memang sudah takdir. Sudah takdir. Gitu, ya. Termasuk saya pernah mengalami, mengalami mati maksudnya? Bukan. Bukan mengalami mati. Saya soalnya mengalami iya. Pernah divonis oleh satu rumah sakit. Pernah itu sakit, ya pernah sakit. Akan mati sekian hari lagi. Sudah masuk stadium akhir katanya. Ya penyakitnya apa? Diagnosa awal itu sebagai kanker ulu hati. Kanker ulu hati. Jadi gitu kan? Penyakit hati ya? Penyakit hati, goreng hati. Tadinya kepala sekolah MTS. Tapi goreng hati aja. Hati. Tapi ini fisik, bukan penyakit yang itu ya. Ini sebagai pengalaman pribadi saja. Ayah saya terus selama saya di rumah sakit itu hampir berapa bulan ya, 3 bulan saja, terus mendampingi. Ibu saya terus mendampingi, saudara-saudara bahkan ponakan terus berada di rumah sakit mendampingi saya. Begitu saya keluar dari rumah sakit, dari rumah sakit sudah dinyatakan sehat saja. Apa yang terjadi? 1 bulan kemudian ayah saya yang meninggal, gitu kan? Ya. Makanya ada yang bilang ini bahasa Sundana mungkin tukeran ya Mas. Yang geringnya anaknya nama bapak. Iya betul. Padahal yang di rumah sakit lama itu anaknya. Ya, tapi itulah rahasia ya. Betul. Itulah mati yang dirahasiakan Allah. Ya, bukan karena umur, bukan karena sakit. Betul. Memang sudah takdirnya. Ya. Siap. Maka persiapkanlah untuk bekal mati. Orang cerdas sekali lagi kata Rasul adalah orang yang selalu mengingat kematian. Kata Rasul, kata Umar ya, kata Umar dan diiyakan oleh Rasul ya, tidak dibantah kan? Oke, makanya mari kita persiapkan diri untuk menyongsong kematian kita yang pasti datangnya. La yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun, tidak akan bisa didahulukan, tidak bisa dikemudiankan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Anak Raja Makan Siri. Sekian saja, terima kasih. Bubur sum-sum dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Iya.